Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Erwin Rahayu Saputra selaku dosen pengampu mata kuliah Desain Sistem Pembelajaran Digital di Sekolah Dasar, serta rekan-rekan mahasiswa dan juga teman kelompok yang saya banggakan. Mohon izin pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan laporan proyek kami yang berjudul Desain Sistem Pembelajaran Digital pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila, materi mengenal budaya di Pulau Jawa untuk kelas 4 sekolah dasar. Nah, Bapak dan teman-teman semuanya, presentasi ini akan kami sampaikan secara sistematis, mulai dari latar belakang dan analisis awal juga, dan juga rancangan pembelajaran digital, pengembangan media dan asesmen, hingga hasil uji coba, serta refleksi dan juga perbaikannya nanti akan kami sampaikan. Oke, kita mulai dari latar belakang dan analisis awal pembelajaran. Nah, untuk pembelajaran pendidikan Pancasila di sekolah dasar, itu tentunya memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai kebinekaan dan juga sikap saling menghargai sejak dini. Namun, berdasarkan analisis awal, pembelajaran materi budaya ini seringkali masih bersifat tekstual dan juga kurang kontekstual bagi peserta didik. Nah, oleh karena itu, kami merancang sistem pembelajaran digital yang menyesuaikan dengan karakteristik peserta didik di kelas 4 itu sendiri. Yang mana kelas 4 ini atau siswa sekolah dasar ini masih berada pada tahap operasional konkret, ya. Dan siswa itu masih menyukai visual, interaktif, dan serta juga telah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan teknologi seperti itu. Nah, materi yang kami pilih itu adalah mengenal budaya di Pulau Jawa, meliputi dari suku bangsa, bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, tarian adat, alat musik, dan juga makanan khas daerahnya. Nah, pembelajaran ini dirancang untuk dilaksanakan dalam 2 kali 35 menit atau 2 jam pelajaran dengan dukungan media digital tentunya. Adapun untuk capaian dan tujuan pembelajarannya, capaian pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 4 ini yaitu peserta didik mampu membedakan dan menghargai identitas diri, keluarga, dan teman-temannya sesuai budaya, suku bangsa, bahasa, agama, dan kepercayaannya di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Adapun untuk secara khususnya tujuan pembelajaran ini telah kami buat yaitu yang pertama, peserta didik itu mampu menyebutkan unsur budaya di Pulau Jawa melalui media digital dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu membedakan budaya di Pulau Jawa melalui kegiatan diskusi dan aktivitas digital secara tepat. Dan yang ketiga, peserta didik ini mampu menunjukkan sikap menghargai keberagaman melalui kegiatan refleksi pembelajaran dengan sikap positif dan juga toleran, seperti itu ya. Untuk selanjutnya kita masuk ke rancangan pembelajaran yang akan disampaikan oleh Kang Adit. Kepada Kang Adit dipersilakan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan jelaskan rancangan pembelajaran digital. Pada tahap perancangan, kami menyusun modul pembelajaran digital yang mencakup identitas modul, kompetensi awal, profil pelajar Pancasila, sarana prasarana, serta model pembelajaran. Model pembelajaran yang kami gunakan adalah ekspositori yang pendekatan digital yang dipadukan dengan metode ceramah, interaktif, diskusi, dan latihan. Pendekatan ini juga dipilih agar pendidik tetap berperan sebagai fasilitator, sementara peserta didik aktif mengamati, berdiskusi, dan berefleksi. Pembelajaran dirancang dalam 3 tahap utama, yaitu kegiatan pendahuluan yang berupa persepsi dan pernyataan pemantik. Lalu kegiatan inti yang mengintegrasikan media interaktif dan aktivitas digital. Lalu kegiatan penutup berupa refleksi, evaluasi, dan peneguhan nilai keberagamannya. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kang Adit. Itu dia mungkin teman-teman penjelasan mengenai rancangan pembelajaran oleh Kang Adit. Untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai pengembangan media yang kita buat, yaitu akan dijelaskan oleh Tehana. Kepada Tehana kami persilakan.
Oke, baik. Terima kasih Teh Dinda. Izin selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rancangan pengembangan media pembelajaran digital, di mana media pembelajaran ini yang utama kami kembangkan adalah slide presentasi interaktif menggunakan Canva. Media ini dirancang dengan visual menarik, bahasa sederhana, serta navigasi yang mudah dipahami oleh peserta didik sekolah dasar. Isi media disusun secara bertahap, mulai dari pengenalan Pulau Jawa, kemudian menu materi setiap provinsi, kemudian hingga penjelasan unsur budaya secara visual. Media ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai sarana membangun pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna. Mungkin di sini ada contoh dari slide PPT-nya. Di sini dijelaskan tentang berbagai provinsi dan budaya di Pulau Jawa. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Teh Dinda. Baik, terima kasih kepada Teh Hana atas penjelasannya mengenai pengembangan media yang sudah kami buat, di mana media yang kami buat itu yaitu Canva ya teman-teman dan juga Bapak dan untuk rancangannya sudah kami cantumkan dalam laporan. Untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai rancangan dan juga penerapan asesmen yang akan disampaikan oleh Teh Anggi. Kepada Teh Anggi, saya persilakan. Baik, terima kasih Teh Dinda atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan rancangan dan juga penerapan asesmen digital yang kami buat. Nah, untuk mendukung pembelajaran, kami mengembangkan asesmen digital berbasis kuisis. Nah, asesmen ini dirancang sebagai asesmen formatif dan sumatif dengan tujuan untuk mengukur pemahaman konsep, kemampuan membedakan budaya, serta sikap menghargai keberagaman. Nah, kuis yang kami buat itu terdiri atas 10 soal dengan variasi pilihan ganda, isian singkat, dan juga benar salah yang disusun berdasarkan level kognitif C1 hingga C3. Nah, selain itu, kami juga menyertakan refleksi peserta didik dan pendidik untuk menilai aspek afektif dan juga proses pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, Terinda. Dikembalikan lagi. Baik, terima kasih Teh Anggi. Untuk selanjutnya ada penjelasan mengenai prototipe dan juga uji coba terbatas serta refleksinya yang akan disampaikan oleh Teh Mei. Kepada Teh Mei, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Teh Dinda atas kesempatannya. Selanjutnya itu menjelaskan tentang prototipe dan uji coba terbatas, di mana setelah media dan asesmen dikembangkan, kami menyusun prototipe pembelajaran yang mencakup tentang alur kegiatan, media, dan draft asesmen digital. Uji coba terbatas menunjukkan hasil bahwa media PPT interaktif dan kuisis mampu meningkatkan perhatian, motivasi, dan keterlibatan peserta didik. Pembelajaran juga menjadi lebih hidup dan berpusat pada peserta didik. Namun, ditemukan beberapa kendala seperti peserta didik mudah terdistraksi, beban kognitif meningkat akibat banyaknya stimulus visual, serta pengelolaan kelas yang perlu dioptimalkan. Kemudian selanjutnya, ada refleksi dan rekomendasi perbaikan berdasarkan dari hasil uji coba. Kami merekomendasikan beberapa perbaikan, antara lain menetapkan aturan dan kesepakatan kelas sebelum penggunaan media digital, mengkombinasikan aktivitas digital dan non-digital untuk menjaga fokus belajar, menyederhanakan tampilan media agar lebih efektif, dan memberikan refleksi dan pembahasan singkat setelah asesmen digital. Refleksi ini menunjukkan bahwa desain sistem pembelajaran digital tidak hanya menekankan aspek teknologi, tetapi juga pengelolaan pembelajaran secara pedagogis. Sekian dari saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Teh Mei atas penjelasannya. Mungkin itu dia teman-teman dan juga Bapak mengenai laporan dari rancangan pembelajaran dan juga asesmen yang sudah kita buat. Tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang, capaian pembelajarannya, rancangan media digitalnya sudah kami paparkan juga, dan juga asesmennya seperti apa, dan mungkin dalam laporan kita sudah cantumkan mengenai prototipe awal, storyboard, dan juga yang lainnya. Itu sudah kami sampaikan dalam laporan, dan mungkin sebagai penutup dapat kami simpulkan bahwa desain sistem pembelajaran digital yang kami kembangkan ini mampu untuk mendukung pembelajaran pendidikan Pancasila yang interaktif gitu, kontekstual, dan juga bermakna khususnya dalam menanamkan nilai keberagaman budaya di Pulau Jawa ini, seperti itu. Dan mungkin tambahan tadi sedikit lupa untuk memberitahu bahwa kami sudah melakukan uji coba itu di SD Negeri 2 Gobras yang ada di Kecamatan Taman Sari, seperti itu. Dan kami berharap proyek ini dapat menjadi contoh penerapan proses pembelajaran digital yang seimbang antara teknologi dan juga karakteristik peserta didik dan juga di nilai-nilai Pancasila. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Atas perhatian Bapak dosen dan juga rekan-rekan mahasiswa sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.